Bab 41. Tidak ada tikus atau mencit di puncak awan harum. Hal-hal seperti itu tidak mungkin ada di lokasi kultivasi seperti ini, kecuali jika mereka sebenarnya adalah makhluk spiritual. Namun, semut adalah hal yang umum di gunung itu. Semut adalah bagian biasa dari alam, dan biasanya hidup di celah-celah bebatuan yang tersebar di seluruh pegunungan. Mereka tidak menimbulkan masalah bagi para petani, dan pada dasarnya hanyalah bagian biasa dari kehidupan pegunungan. Karena itu, hanya sedikit orang yang memperhatikan mereka. Namun, hari ini, para murid yang bertugas di sekitar paviliun peracikan obat terkejut menemukan bahwa semut yang tak terhitung jumlahnya berbaris di tanah menuju paviliun itu sendiri. Para murid yang sedang bertugas tersentak. Ada begitu banyak semut sehingga mustahil untuk menentukan jumlahnya. Pemandangan itu saja sudah cukup membuat kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, banyak murid di berbagai bengkel pembuatan pil berteriak ketakutan, dan suara ledakan yang disebabkan oleh kegagalan pembuatan pil dapat terdengar. Meskipun bengkel pembuatan pil dilindungi oleh formasi mantra, bengkel-bengkel tersebut juga dibangun di lereng gunung, yang berarti semut dapat dengan mudah masuk ke dalamnya melalui berbagai celah kecil yang tersebar di gunung tersebut. Mereka semua menuju ke satu bengkel tertentu. Tentu saja itu adalah bengkel yang ditempati Bai Xiaochun, yang memasang ekspresi penasaran sambil melihat pil obat berwarna hitam. Kira-kira pada saat itulah dia menyadari keributan di luar, dan tiba-tiba menyadari bahwa bengkel tempat dia berada ternyata dipenuhi semut. Semut-semut itu tampak seperti sudah gila, dan semuanya menuju langsung ke arahnya. Kiamat semut telah melanda puncak awan harum. Teriak Bai Xiaochun sambil melompat berdiri. Tanpa diduga, bahkan saat Bai Xiaochun melompat berdiri, semut-semut itu pun ikut melompat, langsung menuju pil obat hitam yang dipegangnya. Kulit kepala Bai Xiaochun benar-benar mati rasa, dan hal pertama yang terlintas di benaknya adalah membuang pil obat itu. Hampir segera setelah pil itu lepas dari tangannya, semut-semut itu mengubah arah dan menerkamnya. Pil itu langsung ditelan, berubah menjadi bola semut, pemandangan itu membuat Bai Xiaochun merona. Sesaat kemudian, gumpalan semut itu tiba-tiba runtuh, dan semut-semut itu bergegas kembali ke celah-celah dan retakan. Tidak ada jejak pil obat yang tersisa. Faktanya, tidak ada seekor semut pun yang tersisa di seluruh paviliun pembuatan obat. Semut-semut itu datang dengan cepat, dan menghilang secepat itu pula. Tentu saja, banyak murid yang kehilangan obat-obatan spiritual yang sedang mereka kerjakan merasa sedikit sedih atas apa yang telah terjadi, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lebih jauh lagi, para murid yang bertugas, setelah memastikan bahwa tidak ada kerugian besar yang terjadi, memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian aneh tersebut. Bai Xiaochun tahu persis mengapa semut-semut itu menjadi gila, tetapi bagi orang lain, satu-satunya yang mereka lihat hanyalah sekumpulan semut yang lewat. Jantung Bai Xiaochun masih berdebar kencang karena takut. Sepertinya tidak ada yang aneh dengan pil yang baru saja ia buat. Namun, ia sangat fokus untuk melakukan pekerjaan yang sempurna, bahkan lebih baik daripada percobaan sebelumnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, ia menyadari bahwa ia sebenarnya telah melakukan beberapa penyesuaian pada rasio dalam ramuan pil pengisi energi roh terakhir. Mungkinkah pil pemulihan roh terakhir itu sangat bermanfaat bagi semut? Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya sambil berpikir betapa hebatnya dia. Dia tidak hanya bisa meracik pil obat yang mengejutkan, dia juga bisa meracik pil yang membuat semut menjadi gila. Saat meninggalkan bengkel, ia mendengar gumaman sedih dari murid-murid lainnya, dan merasa sedikit bersalah. Sambil menundukkan kepala, ia segera bergegas pergi. Beberapa hari berlalu, di mana Bai Xiaochun memastikan bahwa insiden di paviliun peracikan obat tidak menimbulkan gejolak di sekte tersebut. Akhirnya, dia kembali, membayar poin jasanya, lalu memilih bengkel lain untuk meracik obat. Kali ini, dia mulai mengerjakan dupa panjang umur. Membuat dupa dan membuat pil adalah dua hal yang berbeda, dan membutuhkan penggunaan teknik yang berbeda. Pil dikonsumsi, sedangkan dupa dihirup. Tentu saja, bentuk akhirnya juga berbeda, yang satu berupa pil, yang lainnya berupa batang dupa. Mengingat apa yang terjadi terakhir kali, Bai Xiaochun sangat berhati-hati dalam mengerjakan dupa panjang umur. 2 bulan berlalu, dan setelah menggunakan 10 batch bahan, ia akhirnya mendapatkan 7 porsi. Ia pergi dengan perasaan cukup puas, membawa 7 porsi dupa panjang umur. Kembali ke pondok kayunya, ia melakukan peningkatan spiritual 3 kali lipat, setelah itu dupa panjang umur berubah menjadi warna ungu tua. Meskipun desain spiritual 3 kali lipat agak samar, namun masih terlihat. Selain itu, perasaan yang ia dapatkan saat melihat dupa itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bai Xiaochun memandang dupa panjang umur itu dengan penuh pertimbangan, dan menyadari bahwa dirinya sendiri juga sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak begitu mengerti tentang obat-obatan spiritual, tetapi setelah meracik beberapa sendiri, dia menjadi jauh lebih berpengetahuan. Misalnya, dia tahu bahwa setiap jenis obat spiritual pasti mengandung kotoran yang seharusnya tidak diserap ke dalam tubuh, namun sulit untuk dipisahkan. Kotoran semacam itu dapat menumpuk di dalam tubuh dan akhirnya menjadi apa yang disebut racun obat. Itulah sebabnya banyak anggota berpengalaman dari sekte dalam ragu untuk merekomendasikan murid yang kurang berpengalaman untuk mengonsumsi pil obat.
Secara teori, sebagian besar racun obat dapat dikeluarkan dari tubuh. Namun, jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak pil obat dan menumpuk terlalu banyak racun obat, hal itu dapat memengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Oleh karena itu, tergantung pada berapa banyak kotoran yang ada dalam obat spiritual tertentu, obat tersebut akan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 6 tingkatan yang berbeda. Rendah, menengah, tinggi, superior, premium, tertinggi. Gumamnya sambil menatap dupa panjang umur. Jika obat itu lebih dari 90% tidak murni, itu akan dianggap sebagai obat beracun, dan tidak akan diklasifikasikan dalam hierarki. Lebih jauh lagi, obat-obatan seperti itu tidak akan pernah dikonsumsi kecuali benar-benar diperlukan. Jika obat tersebut mengandung sekitar 80% ketidakmurnian, maka obat tersebut akan dianggap sebagai obat berkualitas rendah, yang merupakan jenis obat spirit yang paling umum. Kandungan ketidakmurnian 60% dianggap sebagai obat berkualitas menengah, dan obat-obatan seperti itu tidak umum. Bahkan, hanya apoteker ahli sejati yang dikenal mampu memproduksi obat-obatan seperti itu. Obat-obatan yang hanya memiliki 40% kekotoran dianggap bermutu tinggi dan langka. Sedangkan obat-obatan yang memiliki 20% kekotoran dianggap bermutu unggul, dan jika hanya 10% kekotoran, dianggap bermutu premium. Obat-obatan tersebut biasanya hanya muncul di lelang besar. Kemudian ada obat-obatan spiritual yang sama sekali tidak mengandung kotoran, obat-obatan legendaris kelas tertinggi. Sebelumnya, dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia lakukan ketika melakukan peningkatan kekuatan spiritual pada obat-obatan spiritual. Tetapi setelah memeriksa dupa panjang umur dengan saksama, dia menyadari bahwa itu tidak membuatnya lebih ampuh, seperti halnya dengan benda-benda magis. Sebaliknya, itu justru meningkatkan kualitas obat spiritual tersebut. Dupa panjang umur yang dipegangnya kini hanya mengandung 40% kotoran, artinya itu adalah obat berkualitas tinggi. Begitu menyadari hal ini, Bai Xiaochun menjadi sangat bersemangat. Kemudian dia mempertimbangkan masalah itu lebih lanjut, dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke puncak Wali Ungu. Tujuannya bukanlah untuk mengunjungi Zhang si gemuk besar, melainkan untuk mengunjungi satu-satunya aula peningkatan roh yang ada di tepi selatan Sekte Aliran Roh. Di sana, murid Sekte luar dapat menggunakan poin jasa untuk mendapatkan bantuan dari para tetua di aula peningkatan roh untuk melakukan peningkatan roh. Meskipun masih ada kemungkinan gagal, banyak murid yang sering mengunjungi tempat itu. Setelah mengamati sekeliling aula peningkatan roh, dan juga melakukan beberapa penyelidikan secara diam-diam, Bai Xiaochun dapat memastikan bahwa melakukan peningkatan roh pada obat-obatan spiritual memang mengurangi kotoran dan membuatnya lebih efektif. Setelah kembali ke puncak awan harum, Bai Xiaochun dengan gembira memandang dupa yang telah dibuatnya, lalu akhirnya menyalakan sebatang dupa dan menarik napas dalam-dalam. Hampir seketika, ia merasa kenyang seolah-olah telah makan besar. Lebih jauh lagi, saat aura dupa menyebar di dalam dirinya, ia merasa hangat dan nyaman. Seolah-olah api kekuatan hidupnya telah diisi kembali, dan sekarang menyala sedikit lebih panas. Sambil terus menghirup dupa, dia melanjutkan latihan teknik hidup abadi. Begitu rasa lapar menyerang, dia menarik napas dalam-dalam, dan rasa lapar itu segera menghilang. 7 batang dupa panjang umur memungkinkan Bai Xiaochun untuk mengolah teknik hidup abadi selama setengah bulan. Selama waktu itu, dia bisa merasakan kulit besi abadinya tumbuh semakin keras dan kuat. Merasa sangat gembira, ia mengatur isi tasnya, lalu pergi ke pasar dan menjual beberapa barang yang diperolehnya dari Chen Fei dan teman-temannya. Dengan keuntungan tersebut, ia membeli 10 set bahan lagi untuk dupa panjang umur, dan kemudian sekali lagi mulai meracik obat. Berkat kehati-hatiannya yang konstan dan perhatiannya terhadap detail, tingkat keberhasilannya dalam meracik dupa panjang umur meningkat, dari 70% menjadi 80%, dan akhirnya mencapai 100%. Namun, dia masih belum puas. Meskipun tingkat keberhasilannya telah mencapai 100%, kualitas obat spiritual yang dihasilkan hanya tergolong rendah. Kemampuannya bukanlah sesuatu yang bisa diubah dalam waktu singkat, sehingga ia hanya memiliki satu pilihan, menggunakan peningkatan spiritual untuk menghilangkan kotoran. Ketika ia menggunakan dupa panjang umur dalam kultivasi, ia akan menarik napas dalam-dalam dan merasakan kebahagiaan sejati yang dapat diraih di surga dan bumi. Teknik hidup abadi miliknya meningkat setiap hari, begitu pula basis kultivasinya, yang kini mendekati lingkaran besar tingkat ke-6 kondensasi Qi. Kemajuan terbesarnya adalah dengan teknik hidup abadi ini. Dengan sedikit usaha lagi, dia akan mampu mencapai kesuksesan besar dengan kulit besi abadinya. Tubuh Bai Xiaochun jauh lebih kuat dan tahan lama dari sebelumnya, dan ketika dia menggunakan cengkeraman pencekik tenggorokan, jari-jarinya berwarna hitam lebih pekat dari sebelumnya. Namun, pada saat itu, dupa panjang umur mulai perlahan kehilangan khasiatnya. Pada akhirnya, dupa itu praktis tidak berpengaruh, membuat Bai Xiaochun menghela napas. Dia menyadari bahwa jika seseorang mengonsumsi cukup banyak obat spiritual tertentu, tubuh pada akhirnya akan beradaptasi dengannya, dan khasiatnya akan hilang. Jika ia ingin melanjutkan kultivasinya, ia membutuhkan obat spiritual yang bahkan lebih baik daripada dupa panjang umur. Sayangnya, formula untuk obat spiritual seperti itu dikontrol dengan ketat. Mustahil untuk membelinya di pasar. Obat itu hanya dapat diperoleh dengan poin prestasi setelah dipromosikan menjadi apoteker magang.
Satu-satunya pilihan lain adalah pergi ke pasar yang lebih besar, tetapi tempat-tempat seperti itu agak jauh dari sekte tersebut. Setelah mempertimbangkan hal itu, Bai Xiaochun dipenuhi tekad. Aku akan dipromosikan menjadi apoteker ahli. Mengingat pengalamannya meracik obat-obatan, serta keahliannya dalam mengolah tanaman dan tumbuh-tumbuhan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memenuhi syarat promosi. Namun, untuk berjaga-jaga, ia menghabiskan beberapa hari berikutnya membeli beberapa formula obat acak lagi. Setelah meracik masing-masing beberapa kali, lalu menganalisis kegagalannya, ia merasa jauh lebih percaya diri, dan pergi mendaftar untuk ujian promosi apoteker tingkat mahir. Tentu saja, ujian promosi bukanlah sesuatu yang diadakan untuk satu individu saja. Ujian hanya akan diadakan ketika sudah cukup banyak orang yang mendaftar. Setelah menunggu 1 bulan lagi, bahkan saat ia merenungkan beberapa hal mengenai obat-obatan spiritual, medali identitasnya di dalam tas penyimpanannya mulai bergetar. Ketika ia mengeluarkannya, sebuah suara kuno memenuhi pikirannya. Besok subuh, datanglah ke Aula Apoteker Pemula, tempat ujian untuk promosi menjadi apoteker pemula akan diadakan. Aula Apoteker Pemula terletak di sisi selatan puncak awan harum. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan dan vegetasi yang rimbun, dan hanya dapat diakses melalui jalan setapak batu kapur sempit yang berkelok-kelok dari salah satu jalan utama yang membentang naik dan turun gunung. Kecuali ada ujian promosi yang sedang berlangsung, hanya sedikit orang yang akan berjalan di sepanjang jalan itu. Namun, ketika tiba waktunya untuk ujian, tempat itu akan penuh sesak. Selain para murid yang datang untuk mengikuti ujian, ada juga teman-teman yang datang untuk mendukung para peserta ujian, atau bahkan orang-orang yang tidak cukup percaya diri untuk mengikuti ujian tanpa terlebih dahulu mengamati pelaksanaannya beberapa kali. Dari kejauhan, balai apoteker pengrajin itu sebenarnya tampak seperti seseorang yang duduk bersila sedang bermeditasi. Di depan orang itu terdapat tungku pembuatan pil, di bawahnya terdapat lorong yang mengarah ke alun-alun utama. Di alun-alun utama itu terdapat 20 tungku pembuatan pil, yang semuanya tampak identik. Di samping setiap tungku pil tersebut terdapat sebuah tas berisi berbagai jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan dalam pembuatan obat. Saat itu fajar menyingsing, dan Bai Xiaochun, khawatir tersesat, datang sangat pagi. Namun, ketika tiba, ia mendapati ada orang-orang yang datang lebih awal darinya. Ada puluhan orang berdiri berkelompok 2 atau 3 orang, mengobrol dengan tenang, dan bahkan beberapa orang berdiri terpisah dari yang lain sendirian, menunggu dengan duduk bersila sambil bermeditasi. Bai Xiaochun bukanlah tipe orang yang duduk-duduk seperti orang bodoh bermeditasi. Setelah melihat sekeliling, ia melihat Su Baochai dan berjalan menghampirinya. Ketika Su Baochai melihatnya mendekat, ia berjabat tangan sebagai salam, dan keduanya mulai mengobrol. Dengan cepat menjadi jelas bahwa hampir tidak ada yang terjadi di sekte itu tanpa sepengetahuan Su Baochai. Kakak Bai, katanya, apakah kau mendengar bahwa sekitar setengah tahun yang lalu, Chen Fei dan teman-temannya dipukuli hingga babak belur secara misterius? Mereka terbaring di tempat tidur sejak saat itu, dan entah mengapa, sama sekali tidak mau membicarakan apa yang terjadi. Bahkan saat berbicara, dia menatap Bai Xiaochun dengan saksama untuk melihat reaksinya. Bai Xiaochun menguap dramatis, dan baru saja akan mulai membual tentang apa yang telah terjadi ketika tiba-tiba, riuh rendah percakapan terdengar di antara kerumunan. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun merasa seolah-olah seseorang tiba-tiba melihat ke arahnya. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Ia mengenakan pakaian panjang murid sekte luar, tetapi itu sama sekali tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menggoda. Pinggangnya ramping seperti pohon willow, yang semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang lain, dan membuatnya tampak sangat cantik. Ia memiliki kaki yang panjang, dan bokong yang seksi, dan saat ia mendekat, orang-orang tak henti-hentinya menatapnya. Dengan wajahnya yang cantik, dan kulit putih bersih yang tampak begitu halus sehingga bisa pecah hanya karena hembusan angin sepoi-sepoi, dia memancarkan daya tarik yang dengan mudah bisa berakibat fatal bagi hampir semua pria. Bai Xiaochun agak jijik mendengar orang-orang menelan ludah secara dramatis, bahkan Su Baochai pun demikian. Su Baochai menjilat bibirnya, dan matanya berbinar-binar karena tergila-gila. Itu. Kakak Du Lingfei. Bisiknya dengan penuh semangat. Dia salah satu dari 5 wanita tercantik di tepi selatan. Dia adalah kecantikan abadi hatiku. Ya ampun, dia baru saja menatapku. Dia menatapku. Kata Bai Xiaochun dengan nada mengejek. Dia hanya memperhatikan Du Lingfei yang semakin mendekat. Tiba-tiba, matanya yang seperti burung phoenix berkedip dengan aura membunuh saat dia menatap tajam ke arah Bai Xiaochun. Dia sudah lama mengakui bahwa keahlian Bai Xiaochun dalam hal tanaman dan tumbuh-tumbuhan melebihinya. Namun, dia masih dipenuhi rasa jijik yang mendalam terhadapnya. Dengan sedikit mendengus, dia berjalan ke samping. Su Baochai menatapnya dengan linglung, sama sekali tidak menyadari ejekan Bai Xiaochun. Bahkan, dia tampak lebih tergila-gila dari sebelumnya. Jadi Du Lingfei juga akan mengikuti ujian. Pikir Bai Xiaochun. Setelah mengamati 20 tungku pil, dia menenangkan diri dan fokus. Ah, sudahlah, tidak masalah. Aku di sini bukan untuk bersaing dengannya. Ini ujian yang diselenggarakan oleh sekte, bukan kontes. Semua orang punya kesempatan untuk naik pangkat.
Tak lama kemudian, Chen Ziang muncul, dan ketika ia melihat Bai Xiaochun, ia ragu sejenak, lalu menyeringai dan menyapa. Bai Xiaochun tersenyum dan berjabat tangan sebagai balasan, setelah itu Chen Ziang duduk di samping untuk menunggu. Akhirnya, bahkan Zhao Yiduo pun muncul, yang pertama kali ditemui Bai Xiaochun di luar kantor misi. Kemudian, semakin banyak orang mulai berdatangan, dan kerumunan yang cukup besar pun terbentuk. Tak lama kemudian, pintu utama balai apoteker berderi terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Ia memiliki rambut putih lebat dan mata yang tajam, dan begitu ia muncul, semua orang terdiam. Ekspresi lelaki tua itu tenang saat ia melangkah maju dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia berhenti di depan alun-alun, memandang sekeliling ke arah semua murid sekte luar, lalu mengangguk dan mulai berbicara. Nama keluarga saya Su, dan saya akan memimpin ujian kenaikan pangkat dari apoteker magang menjadi apoteker berpengalaman. Ujian akan terdiri dari satu bagian mengenai tumbuhan dan vegetasi, dan bagian lain mengenai pembuatan obat. Untuk lulus bagian mengenai tumbuhan dan vegetasi, cukup lewati lorong ini. Tetua Su tampaknya tidak ingin memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah hanya mengucapkan 3 kalimat, dia hanya menutup matanya dan mengabaikan semua orang. Bahkan saat Bai Xiaochun berkedip sebagai respons, seorang pemuda berwajah muram keluar dari kerumunan. Setelah berjabat tangan dan membungkuk kepada Tetua Su, dia melangkah menuju lorong yang mengarah ke bawah tungku pil raksasa. Saat ia memasuki ambang pintu lorong, seberkas cahaya muncul, mengelilinginya, lalu menghilang. Sesaat kemudian, tungku pil bergetar, lalu mengeluarkan 5 dentuman teredam. Su Baochai mencondongkan tubuh dan berbisik, 5 getaran berarti keahliannya dalam hal tumbuhan dan vegetasi mencakup volume kelima. Dia memang pantas mendapatkan reputasinya sebagai orang yang mengetahui segala hal di sekte tersebut. Bai Xiaochun berkedip lagi. Sebelum datang, dia sama sekali tidak tahu bagaimana tepatnya tes itu akan dilakukan. Setelah mendengar penjelasan Su Baochai, dia memeriksa tungku pil batu yang besar itu, dan tiba-tiba merasa bahwa itu pasti terhubung dengan prasasti batu di luar paviliun 10.000 obat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirnya ragu-ragu. Para penggemar Zhou Xinqi masih menyisir gunung mencariku. Tak lama kemudian, lebih banyak orang mendekat, sebagian besar menerima 5 getaran. Namun, salah satu dari mereka hanya menerima 4 getaran, yang kemudian membuat Tetua Su menjentikkan lengan bajunya, membuat murid itu terlempar jauh. Tetua Su. Seru murid itu, wajahnya memerah. Kukira jilid 4 buku tentang tumbuhan dan vegetasi adalah persyaratan minimum untuk bisa mengikuti ujian. Aturannya telah berubah. Sekarang ini volume kelima. Tapi, pemuda itu menatap dengan kaget, lalu dengan getir menggenggam kedua tangannya dan membungkuk. Tak berani berkata apa-apa lagi, ia pun pergi. Peristiwa tak terduga ini menyebabkan suara bisikan percakapan semakin keras. Mata Su Baochai berkedip kaget, dan tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil, di mana ia mulai mencatat. Bai Xiaochun melihat dan mendapati sebuah halaman penuh dengan tulisan tangan, setiap karakter sekecil kepala lalat. Rupanya itu adalah catatan semua hal yang berkaitan dengan sekte, besar maupun kecil. Bai Xiaochun takjub melihat betapa seriusnya Su Baochai menangani seluruh masalah ini. Pada saat itulah Zhao Yiduo berdiri dan memasuki lorong. Gema bergema 6 kali, setelah itu Tetua Su membuka matanya dan mengangguk sedikit. Zhao Yiduo menyatukan kedua tangannya lalu melangkah keluar dari lorong. Mata Chen Ziang berkedip. Ia dan Zhao Yiduo tidak pernah akur, jadi ia mendengus dingin dan berjalan ke lorong, setelah itu terdengar 6 suara gemuruh. Setelah memberikan tatapan penuh arti kepada Zhao Yiduo, lalu duduk kembali bersila di samping. Fakta bahwa Zhao Yiduo dan Chen Ziang sama-sama menerima 6 getaran memicu desas-desus percakapan iri hati. Pada saat yang sama, mata Du Lingfei berkedip, dan dia berjalan melalui lorong. Saat dia berjalan, 6 getaran terdengar, yang menyebabkan kilatan iri hati yang lebih besar muncul di mata para penonton. Percakapan berbisik-bisik pun langsung terdengar. Chen Ziang, Zhao Yiduo, dan Du Lingfei adalah orang-orang yang sangat berbakat di sekte luar. Mereka tidak hanya menguasai 5 jilid tumbuhan dan vegetasi, tetapi mereka juga menguasai jilid pertama makhluk spiritual. Saya berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 70 hingga 80% untuk lulus ujian dan dipromosikan menjadi apoteker magang. Secara historis, siapapun yang mengikuti ujian apoteker magang setelah menguasai 6 prasasti batu akan lulus, selama kemampuan murid tersebut dalam meracik obat tidak kurang. Bahkan saat semua orang mendiskusikan masalah itu, Bai Xiaochun menggertakkan giginya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap penggemar Zhou Xinqi. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan, melaju di sepanjang jalan pegunungan. Itu adalah seorang pria parubaya, rambutnya benar-benar acak-acakan, tetapi matanya berbinar penuh kehidupan. Bahkan sebelum dia tiba, suaranya menggema dan terdengar oleh semua orang. Aku, Han Jianye, setelah menghabiskan 7 tahun bermeditasi di tempat terpencil, akhirnya membuat terobosan besar dalam keahlianku dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Akhirnya, aku muncul kembali ke dunia, tidak hanya dipromosikan menjadi apoteker magang, tetapi menjadi apoteker magang terbaik di seluruh ujian.
Dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, ia melesat di udara menuju lorong tungku pil raksasa. Tetua Su tidak memperhatikan pria itu, bahkan tidak sudi membuka matanya. Namun, semua orang di kerumunan tampak terkejut mendengar nama Han Jianye. Han Jianye. Siapa itu? Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Mengingat usianya, dia pasti murid sekte luar dari 7 atau 8 tahun yang lalu. Dia ingin menjadi apoteker tingkat atas, yang bukanlah hal yang mudah. Bahkan ketika semua orang mengungkapkan keterkejutan mereka, Han Jianye melangkah ke lorong, tampak sangat bangga dan percaya diri. Hampir seketika, getaran kuat mulai bergema di udara. 1 gema, 2 gema. 5, 6, 7. Sebelum siapapun di kerumunan sempat bereaksi, 8 gema bergema dari dalam tungku pil itu. Mata Tetua Su terbuka lebar, dan dia menatap pria paruh baya itu, dengan senyum lebar penuh pujian di wajahnya. 5 jilid tentang tumbuhan dan vegetasi, dan 3 jilid tentang makhluk spiritual, katanya. Luar biasa. Dengan ekspresi sangat gembira, Han Jianye menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Tetua Su. Kemudian dia berbalik, dan ketika dia menatap Du Lingfei dan yang lainnya, kebanggaan di matanya sangat jelas. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia duduk dengan percaya diri di depan bagian tengah tungku pil. Akhirnya, terdengar suara terkejut dari kerumunan, serta hiruk-pikuk percakapan. 8 kali gema. Dia tidak hanya menguasai segala hal tentang tumbuhan dan vegetasi, dia bahkan berhasil menyelesaikan 3 jilid tentang makhluk-makhluk spiritual. Sepertinya dia mungkin bisa melakukan persis seperti yang dia katakan dan menjadi apoteker ahli terbaik. Ketika Bai Xiaochun menyaksikan apa yang terjadi, dia merasa sangat kecewa. Oleh karena itu, ketika semua orang di kerumunan mulai bersemangat, dia hampir tidak percaya. Dia hanya menguasai 3 jilid makhluk spiritual, kan? Tanyanya pada Su Baochai. Mengapa semua orang begitu heboh? Jika dia ingat dengan benar, ketika sampai pada prasasti batu ketiga makhluk spiritual, lebih dari 1000 orang tercatat telah melewatinya. Bahkan prasasti batu ke-10 telah dilewati oleh ratusan orang. Su Baochai memutar matanya, merasa lebih jijik dari sebelumnya terhadap Bai Xiaochun. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan rasa jijiknya, dan malah berdeham dan berkata, "Kakak Bai, kau tidak mengerti. Menguasai kelima jilid tumbuhan dan vegetasi saja sudah sulit. Jilid makhluk spiritual bahkan lebih sulit. Bahkan menguasai satu saja sudah cukup membuatmu menjadi objek kecemburuan. Jelas, menguasai 3 jilid bahkan lebih mengejutkan. Apakah kau pikir semua orang bisa menjadi terpilih yang sempurna seperti Zhou Xinqi atau kura-kura kecil? Lihat, lupakan saja mereka berdua." Di seluruh puncak awan harum, mungkin kurang dari 50 orang yang telah melewati prasasti batu dari kelima jilid tumbuhan dan vegetasi ditambah kelima jilid makhluk spiritual. Setiap orang di antara mereka adalah naga dan phoenix di antara manusia biasa. Pikirkanlah. Ada banyak nama di prasasti batu itu, tetapi daftar nama itu sudah berusia ribuan tahun. Ditambah lagi, banyak dari orang-orang itu telah pindah ke sekte dalam, hanya meninggalkan nama-nama mereka di sekte luar. Lagi pula, Anda hanya perlu menguasai 5 jilid untuk mengikuti ujian ini. Orang ini sudah menguasai 8. Seperti yang dia katakan, dia pasti akan menjadi apoteker ahli terbaik, yang akan memberinya hadiah 5.000 poin prestasi. Meskipun ucapan Su Baochai sebenarnya agak meremehkan jika diperhatikan dengan saksama, Bai Xiaochun tidak terlalu menyadarinya. Dengan mata berbinar gembira, dia menatap Su Baochai dan berkata, "Kau baru saja mengatakan bahwa Zhou Xinqi dan kura-kura kecil itu adalah pilihan yang sempurna. Apakah mereka benar-benar sehebat itu?" Tentu saja. Terutama kura-kura kecil itu. Dia benar-benar mengejutkan. Dia orang pertama dalam 1000 tahun yang mendapatkan peringkat pertama di ke-10 prasasti batu. Kakak Bai, harus kukatakan, kau seharusnya tidak terlalu berambisi. Bahkan ketika rasa jijik di hati Su Baochai meningkat ke tingkat yang baru, Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak. Semakin lama ia berada di dekat Su Baochai, semakin ia menyukainya. Sambil menepuk bahunya, ia tiba-tiba melangkah maju. Su Baochai ternganga kaget saat Bai Xiaochun berjalan menuju lorong. Tentu saja, Bai Xiaochun cukup terkenal karena keahliannya dalam bidang tumbuhan dan vegetasi, mengingat ia telah mengalahkan Du Lingfei. Sudah pasti ia akan mengikuti ujian ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata Su Baochai terbelalak. Bai Xiaochun melangkah dengan angkuh memasuki lorong, setelah itu terlihat kilatan cahaya, dan gema yang teredam mulai terdengar. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Semua orang terdiam kaku. Namun, gema itu tidak berhenti. Gema ke-9 bergema, dan kemudian yang ke-10. Gemuruh. Ketika gema ke-10 terdengar, mata Tetua Su terbuka lebar, dan bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap Bai Xiaochun, benar-benar terkejut. Harus ditegaskan bahwa sangat jarang ada satu dari ribuan murid sekte luar di puncak awan harum yang menguasai ke-10 jilid tersebut, termasuk 5 jilid untuk tumbuhan dan vegetasi, dan 5 jilid untuk makhluk spiritual. Hampir semua dari mereka pasti sudah mengikuti ujian ini. Seseorang yang begitu sabar menunggu hingga menguasai ke-10 jilid tersebut adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Tetua Su, hingga hari ini.
Bahkan Zhou Xinqi pun mengikuti ujian setelah hanya menguasai 9 mata pelajaran. Mata Du Lingfei membelalak saat menatap Bai Xiaochun yang berdiri di lorong itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa Bai Xiaochun jauh lebih mahir darinya dalam hal tumbuhan dan vegetasi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan mencapai tingkat yang begitu menakjubkan. Tidak hanya menguasai tumbuhan dan vegetasi sepenuhnya, dia juga memiliki kemampuan luar biasa dalam hal makhluk spiritual. Pikirannya berputar-putar, dan dia hanya bisa ternganga kosong. Dia teringat bagaimana dia pernah menuntut untuk berkompetisi dengannya dalam keterampilan menanam dan mengolah tumbuhan, dan bagaimana dia dengan hati-hati dan bahkan gugup menanyakan peringkatnya. Kemudian dia teringat betapa cemasnya dia terlihat ketika setuju untuk berkompetisi. Saat itu juga dia menyadari bahwa kegugupan Bai Xiaochun saat itu hanyalah pura-pura, menyembunyikan senyum lebar yang telah mekar di hatinya. Bai Xiaochun, pikirnya sambil menggertakkan giginya. Chen Xiang dan Zhao Yiduo juga tersentak dan menatap Bai Xiaochun dengan heran. Adapun Han Jianyai, yang telah menghabiskan bertahun-tahun dalam meditasi terpencil, ia mulai gemetar. Ia menatap Bai Xiaochun dengan tajam, pikirannya berputar, gelombang kejutan menghantamnya saat ia menyadari bahwa Bai Xiaochun benar-benar musuh bebuyutannya seumur hidup. Bagian terpenting dari ujian apoteker magang adalah meracik obat. Pikirnya. Dia mungkin kuat, tapi aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa mengalahkan aku dalam meracik obat. Aku menghabiskan 7 tahun bermeditasi di tempat terpencil hanya untuk meraih posisi teratas dalam ujian ini. Pada saat yang sama, para murid sekte luar di sekitarnya terengah-engah dan bahkan berteriak kaget. Itu tadi. 10 resonansi. Itu berarti dia juga menguasai kelima volume makhluk spiritual. Dia melewati semua prasasti batu di luar paviliun 10.000 obat. Bahkan tidak ada 50 murid di seluruh sekte luar yang bisa melakukan itu. Pria ini memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia menunggu hingga ke-10 prasasti batu itu dilewati sebelum mengikuti ujian promosi. Pulihkan posisi gulir 9%. Jangan bilang, dia kura-kura kecil itu. Kerumunan pun gempar. Tentu saja, yang paling tercengang di antara semua orang adalah Su Baochai, yang menatap Bai Xiaochun dengan mata terbelalak hingga seolah-olah akan keluar dari kepalanya. Beberapa saat yang lalu, dia membenci Bai Xiaochun karena tidak terlalu memikirkan penguasaannya atas 3 jilid makhluk spiritual, tetapi sekarang, dia jelas berhak untuk bersikap seperti itu. Penguasaan atas tumbuhan dan vegetasi serta penguasaan atas makhluk spiritual. Bai Xiaochun jelas hanya mempermainkanku. Tapi ini sungguh tidak bisa dipercaya. Dia baru beberapa tahun berada di sekte ini. Mungkinkah dia benar-benar si kura-kura kecil? Sambil terengah-engah, Su Baochai mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mulai menuliskan perkembangan terbaru. Dalam hatinya, ia merasa senang karena telah memilih untuk menyelesaikan masalah dengan Bai Xiaochun, dan juga senang karena tidak mengatakan sesuatu yang terlalu meremehkan sebelumnya. Saat semua orang mengungkapkan keterkejutan mereka, Bai Xiaochun berjalan keluar dari lorong sambil menghela napas. Sebenarnya, jika ada cara untuk menyembunyikan prestasinya terkait 10 prasasti batu itu, dia pasti sudah melakukannya. Lagi pula, masih ada murid sekte dalam di antara para penggemar Zhou Xinqi. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia tidak bisa begitu saja menyerah pada promosi tersebut. Meskipun dia terpaksa mengungkapkan kebenaran, ketika dia melihat betapa antusiasnya penonton, dan ketika dia mendengar orang-orang meneriakkan namanya, dia sebenarnya cukup terharu. Sungguh murid-murid yang luar biasa. Ah, seandainya semua orang seperti itu. Sambil mendesah haru, dan di bawah tatapan semua orang yang hadir, ia memilih sebuah tungku pil dan duduk. Tetua Su menatap Bai Xiaochun dengan penuh pertimbangan. Senyum sekilas terlintas di wajahnya, tetapi cepat menghilang. Setelah kembali tenang, dia berkata dengan tenang, tas di depanmu berisi 10 set tanaman obat, yang dapat kau gunakan untuk meracik 10 obat spiritual tingkat 1, khususnya, dupa roh tinta. Anda akan dinilai berdasarkan tingkat keberhasilan Anda, dengan minimal 2 keberhasilan sebagai syarat untuk lulus. Siapapun yang memiliki keberhasilan terbanyak akan mendapatkan 5.000 poin prestasi. Anda dapat mulai segera. Para murid sekte luar yang hadir langsung mulai bersemangat menanggapi penjelasan Tetua Su. Kali ini ujiannya adalah meracik dupa roh tinta. Dupa Ink Spirit bukanlah obat tingkat 1 yang paling sulit diracik, tetapi juga tidak mudah. Ini tidak seperti dupa Spirit Condensation atau obat-obatan roh lainnya, yang banyak apoteker pemula sudah berpengalaman membuatnya. Mereka hanya menyempurnakan cara menguji kualifikasi seseorang dalam meracik obat. Tidakkah kau lihat apa yang terjadi? Sebelumnya, mereka membutuhkan 4 jilid tumbuhan dan vegetasi, sekarang 5. Mereka bahkan meningkatkan tingkat kesulitan ramuan obat roh yang harus diracik. Mungkin, segalanya akan terus menjadi lebih sulit di masa depan. Saat semua orang mendiskusikan masalah tersebut, kelompok yang duduk di depan tungku pil di alun-alun memasang ekspresi sangat serius di wajah mereka.
Meskipun beberapa dari mereka tersenyum getir ketika mendengar bahwa pengujian tersebut melibatkan dupa roh tinta, mereka tidak membiarkan diri mereka teralihkan, melainkan membuka tas dan mulai memeriksa tanaman obat tersebut. Su Baochai telah menyebutkan masalah 5.000 poin jasa sebelumnya. Sekarang setelah Bai Xiaochun mendengar konfirmasi dari tetua Su, jantungnya berdebar kencang. Poin jasanya sudah hampir habis, padahal ia membutuhkannya untuk mendapatkan ramuan obat dan tanaman obat. Jika aku bisa mendapatkan 5.000 poin jasa itu, aku akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Dengan pikiran itu, Bai Xiaochun membuka tas tersebut, yang di dalamnya terdapat 10 set tanaman obat, ditambah selembar kertas giok, yang tak lain adalah formula obat untuk dupa roh tinta. Dia tidak langsung mulai meracik obat, tetapi terlebih dahulu menenangkan kinya dan menjernihkan pikirannya, kemudian mulai mempelajari formulanya. Dia meluangkan waktunya, yang merupakan kebiasaan yang telah dia terapkan dalam meracik obat. Bahkan pertanyaan terkecil sekalipun perlu dianalisis secara menyeluruh sampai dia merasa benar-benar yakin. Riset awalnya saja memakan waktu 2 jam. Pada saat itu, Du Lingfei dan semua orang lainnya telah selesai memeriksa tanaman-tanaman tersebut, dan mulai benar-benar meracik obat. Bahkan, sebagian besar dari mereka telah menyelesaikan lebih dari setengah batch pertama mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang kecuali Bai Xiaochun sudah sibuk meracik obat. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang duduk di sana, menatap gulungan giok itu dengan penuh pertimbangan. Pemandangan itu membuat Su Baochai agak terkejut. Saat itu, batch pertama obat spiritual sudah mulai keluar. Suara gemuruh mulai terdengar dari tungku pil milik semua orang kecuali Bai Xiaochun. Sebagian besar dari mereka memasang wajah muram saat asap hitam mengepul, menandakan bahwa batch pertama mereka gagal. Di sisi lain, Han Jianye menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tungku pilnya bergetar, dan aroma obat mulai menyebar. Secara mengejutkan, sebatang dupa ing spirit sepanjang 3 inci muncul. Para murid sekte luar di sekitarnya semuanya menjulurkan leher untuk melihat. Dia berhasil dengan percobaan pertamanya. Han Jianye ini memang punya bakat meracik obat. Ekspresi gembira muncul di wajah Han Jianye saat dia melirik ke arah peserta ujian lainnya. Tatapannya sejenak tertuju pada Bai Xiaochun, dan ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun masih mempelajari formula obat, tatapan jijik muncul di matanya. Akhirnya, dia mengeluarkan set tanaman kedua dan mulai meracik ramuan kedua. Du Lingfei dan semua orang lainnya memasang ekspresi tidak enak di wajah mereka, dan menggertakkan gigi saat mereka mulai mengerjakan batch kedua. Waktu berlalu. Saat jam keempat ujian tiba, sebagian besar kelompok telah menyelesaikan sesi kedua mereka. Suara gemuruh samar terdengar saat tak satu pun peserta ujian berhasil. Kira-kira pada saat itulah Bai Xiaochun meletakkan gulungan giok itu. Pikirannya kini dipenuhi dengan formula obat untuk dupa roh tinta. Namun, tepat ketika semua orang mengira dia akan memulai, mereka terkejut melihatnya mengeluarkan salah satu tanaman obat dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Apa yang sedang dilakukan Bai Xiaochun? Dia sudah mempelajari formula obat selama 4 jam. Apa gunanya mempelajari tanaman? Aku tahu ini ujian, tapi apakah dia benar-benar harus berjalan selambat ini? Mata Su Baochai terbelalak tak percaya saat ia melihat semua orang memulai sesi ketiga mereka. Para penonton menunggu dengan kebingungan saat jam ke-6 ujian tiba. Saat itu, 18 peserta ujian semuanya gagal secara konsisten. Tak lama kemudian 8 jam berlalu, lalu 10 jam. Akhirnya, 4 orang berhasil meracik dupa roh tinta, termasuk Du Lingfei, Chen Xiang, dan Zhao Yiduo. Aura dupa menyebar ke segala arah. Han Jianye terkekeh bangga karena menjadi orang pertama yang meracik dupa roh tinta kedua. Sambil memandang sekeliling dengan angkuh, rasa jijiknya terhadap Bai Xiaochun semakin bertambah. Pada saat itu, Bai Xiaochun sedang mempelajari tanaman obat keempat. Sesekali ia bahkan membuat lubang kecil pada tanaman itu sendiri, yang membuat para hadirin terkejut. Bahkan tetua Su pun menyadarinya. Waktu berlalu begitu cepat. Tak lama kemudian, 12 jam telah berlalu. Semua orang gagal dalam percobaan ke-6 ramuan spiritual mereka, kecuali Han Jianye, yang merupakan satu-satunya orang yang berhasil. Hal itu menimbulkan kehebohan, dan bahkan memancing anggukan kecil dari tetua Su. Han Jianye ini sudah membuat 3 batang dupa. Tidak ada orang lain yang punya lebih dari 1. Dalam ujian sebelumnya, 2 keberhasilan berarti Anda lulus ujian, dan 4 keberhasilan menjadikan Anda seorang terpilih. Yang harus dilakukan Han Jianye hanyalah meramu 1 tongkat lagi untuk menjadi seorang terpilih. Saat semua orang mendiskusikan masalah itu, secercah kepercayaan diri terlihat berkedip di mata Han Jianye saat dia bergumam, aku pasti akan meracik dupa roh tinta keempat. Aku akan terpilih, dan aku akan menjadi apoteker tingkat atas. Sambil mengibaskan lengan bajunya dengan gaya yang gagah, ia mulai mengerjakan batch ke-7-nya. Wajah Du Lingfei pucat pasi saat dia menggertakkan giginya dan mulai mengerjakan batch ke-7-nya sendiri. Ketika jam ke-14 tiba, mata Du Lingfei berbinar gembira saat aroma obat mulai menyebar dari tungku pilnya. Bahkan ketika asap hitam mengepul dari 7 batch pil milik orang lain, dialah satu-satunya yang berhasil. Aku sudah memenuhi persyaratan minimum, tapi sekadar promosi saja tidak cukup.
Du Lingfei menahan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam saat ia, bersama Han Jianye yang berwajah pucat, mulai mengerjakan tugas selanjutnya. Pada jam ke-16, terdengar lagi suara gemuruh saat semua orang kembali mengalami kegagalan. Sampai saat ini, dari 19 orang lainnya selain Bai Xiaochun yang mengikuti ujian, Han Jianye berhasil 3 kali, Du Lingfei 2 kali, Chen Xiang dan Zhao Yiduo masing-masing 1 kali, dan yang lainnya tidak mendapatkan satu pun hasil. Adapun Bai Xiaochun, dia sedang mempelajari tanaman obat terakhir. Ujian ini sangat sulit. Itulah pikiran yang terlintas di benak para murid sekte luar yang hadir. Mereka bisa merasakan tekanan kecemasan yang semakin meningkat. Sebagian besar peserta ujian hanya memiliki 2 set bahan tersisa. Kecuali Du Lingfei dan Han Jianye, yang telah memenuhi persyaratan minimum, dan Chen Xiang serta Zhao Yiduo, yang keduanya telah berhasil sekali, peserta ujian lainnya harus berhasil dengan kedua set bahan, jika tidak, mereka akan gagal total. Para murid yang tersisa kini sangat gugup. Pada dasarnya, batch ke-9 ini adalah batch yang paling penting. Jika mereka gagal, maka Tetua Su tidak akan membiarkan mereka membuang bahan-bahan yang telah disisihkan untuk batch ke-10. Jika kelompok ke-9 itu gagal, maka upaya mereka dalam mengikuti ujian akan menjadi kegagalan total. Diliputi rasa cemas dan gugup, semua orang sepenuhnya fokus pada kelompok ke-9 mereka. Setiap langkah mendapat perhatian penuh. Mereka yang telah memenuhi persyaratan minimum ingin mendapatkan nilai akhir yang lebih baik, dan bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan minimum, mereka harus melakukan segala yang mereka bisa saat ini untuk lulus. Bai Xiaochun, di sisi lain, duduk di sana sambil memegang tanaman obat terakhir. Rupanya, dia sedang mempertimbangkan beberapa pertanyaan penting tentang tanaman itu, karena alisnya berkerut penuh pertimbangan. Saat ini, hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Jam ke-18 terasa berlalu sangat lambat. Inilah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Adapun para murid yang sama sekali tidak berhasil, mereka berdiri, wajah pucat, tertawa getir. Setelah berjabat tangan dengan Tetua Su, mereka dengan sedih meninggalkan alun-alun. Satu persatu, para murid pergi, hingga tak lama kemudian, hanya 6 orang yang tersisa meracik obat. Tak lama kemudian, suara gemuruh bergema dari 6 tungku pil milik peserta uji, namun aroma obat hanya terpancar dari salah satu tungku tersebut, yaitu tungku milik Zhao Yiduo. Tangan Zhao Yiduo terkepal erat, ia terengah-engah, dan matanya benar-benar merah. Ia merasa lebih bersemangat saat ini daripada sebelumnya. Ia telah memenuhi persyaratan minimum. Dengan 2 keberhasilan, ia lulus. Sebagian orang merasa gembira, sebagian lagi merasa sedih. 5 orang telah gagal, 2 di antaranya adalah murid yang belum pernah berhasil sekalipun. Sambil menghela napas, mereka berdiri dan pergi. Chen Xiang sangat gelisah. Dia menatap Zhao Yiduo dengan tajam, hatinya dipenuhi kepahitan dan kecemasan. Kemudian dia menatap dengan mata merah pada kumpulan tanaman obat terakhir. Du Lingfei mengerutkan kening, lalu menutup matanya untuk berpikir. Han Jianye merasakan tekanan paling sedikit di antara semuanya, namun, dia tidak senang hanya memiliki 3 keberhasilan. Dia ingin menerobos untuk menjadi yang terpilih. Gelombang terakhir. Orang-orang menarik napas dalam-dalam sambil memandang ke alun-alun, dan 5 orang yang tertinggal. Han Jianye, Du Lingfei, Zhao Yiduo, Chen Xiang, dan tentu saja, Bai Xiaochun. 3 di antara mereka sudah memenuhi persyaratan minimum. Chen Xiang hanya punya 1 kesempatan lagi untuk melakukannya. Adapun Bai Xiaochun, orang-orang bahkan tidak memperhatikannya, dan malah mulai bertanya-tanya mengapa dia datang. Setelah 18 jam, yang dia lakukan hanyalah mempelajari formula obat dan tanaman obat. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya, apakah dia hanya datang untuk ikut meramaikan acara. Dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Du Lingfei dan yang lainnya mulai sepenuhnya fokus pada ramuan obat spiritual ke-10 dan terakhir mereka. Saat semua orang memperhatikan dengan tatapan tajam, jam ke-20 perlahan berlalu. Kemudian terdengar suara gemuruh dari tungku pil Zhao Yiduo, diikuti asap hitam yang mengepul. Dia menghela napas. Dia gagal dalam batch terakhir, tetapi setidaknya dia masih memenuhi persyaratan minimum. Hampir pada saat yang bersamaan ketika Zhao Yiduo gagal, tungku pil Chen Xiang mulai mengeluarkan aroma obat. Bukan hanya miliknya. Aroma obat juga menyebar dari tungku Du Lingfei dan Han Jianye. Pada saat itu juga, ketiga wajah mereka berseri-seri gembira karena menyadari bahwa mereka telah berhasil. Aku berhasil. 4 batang dupa roh tinta. Aku meraih posisi teratas. Han Jianye langsung berdiri dan tawa gembiranya menggema ke segala arah. Du Lingfei menghela napas lega. Meskipun dia belum mencapai level terpilih, 3 keberhasilan tetaplah menakjubkan. Chen Xiang merasa seolah-olah ia telah bangkit dari kematian, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, perasaan yang telah mereka berempat pendam selama 2 jam terakhir akhirnya meledak. Ujian yang sangat sulit. Fakta bahwa Han Jianye mampu berhasil 4 kali meskipun menghadapi tingkat kesulitan seperti ini menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang terpilih. Du Lingfei mendapat 3 keberhasilan, Chen Xiang dan Zhao Yiduo masing-masing mendapat 2 keberhasilan.
Mereka semua memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Aku yakin jika ujiannya tidak begitu sulit, mereka semua mungkin bisa mendapat 4 keberhasilan. Bahkan ketika semua orang mulai mendiskusikan masalah itu, ketika teman-teman para peserta ujian bersorak memberi dukungan, ketika Tetua Su mengangguk setuju kepada Han Jianye dan hendak mengumumkan bahwa ujian telah selesai. Bai Xiaochun bergerak. Setelah mempelajari tanaman terakhir secara saksama, dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya, Bai Xiaochun terus mengabaikan semua keributan di sekitarnya. Dia telah berkonsentrasi penuh pada informasi dalam gulungan giok, telah sepenuhnya tenggelam dalam dao tumbuhan dan vegetasi, dan bahkan memasuki semacam trans. Hanya suara gemuruh guntur dan kilat yang mampu mengganggu konsentrasinya, dan dia bahkan tidak melirik hasil upaya rekayasa orang lain. Tentu saja, hal itu menarik perhatian sebagian penonton, termasuk Su Baochai. Ekspresi penasaran terlihat di wajah mereka saat mereka menoleh, jelas bertanya-tanya mengapa Bai Xiaochun menghabiskan waktu begitu lama dalam pengamatan awalnya. Bai Xiaochun ini terlalu lambat. Semua orang sudah selesai dan dia baru mulai. Bukankah seharusnya ujiannya sudah selesai sekarang? Begini, kurasa aku belum pernah mendengar tentang ujian promosi apoteker magang yang memiliki batas waktu. Tidak jelas siapa yang mengucapkan kalimat terakhir itu, tetapi ketika orang-orang mendengarnya, mereka mulai menoleh ke arah Tetua Su, dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Tetua Su ragu sejenak, tetapi kenyataannya ujian kenaikan pangkat apoteker magang memang tidak memiliki batas waktu. Karena itu, dia terus berdiri di sana menyaksikan Bai Xiaochun meracik obat. Han Jianye sama sekali tidak khawatir, bahkan tertawa dingin, matanya berbinar-binar penuh penghinaan. Awalnya, dia khawatir Bai Xiaochun akan menjadi lawan yang tangguh, tetapi setelah bagian ujian ini berlangsung, dia yakin Bai Xiaochun tidak mungkin bisa melampauinya. Du Lingfei mengerutkan kening. Bai Xiaochun selalu membuatnya kesal, apapun yang dipikirkannya. Gerakan Bai Xiaochun sangat cepat, dan matanya bersinar terang. Baginya, seluruh dunia hanya terdiri dari tungku pil itu. Berbagai tanaman obat dengan cepat berubah bentuk saat ia menguleninya menjadi pasta, menghancurkannya menjadi bubuk, atau membuat ramuan lainnya. Kemudian, setelah memasukkan semua bahan ke dalam tungku pil, ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menunjuk ke tungku pil, menyebabkan api bumi di bawahnya menyala terang. 2 jam berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian aroma obat yang kuat tercium dari tungku pil. Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan sebatang dupa ing spirit sepanjang 4 inci terbang keluar. Begitu mendarat di telapak tangannya, dia memeriksanya, lalu mengerutkan kening. Semua orang di antara hadirin memasang ekspresi serius di wajah mereka, dan mata Tetua Su berkedip-kedip. Namun, tepat ketika semua orang mengharapkan Bai Xiaochun untuk memulai sesi kedua, mereka menyadari bahwa ia malah sedang mempelajari dupa. Apa yang dia lakukan? Dia berhasil. Mengapa dia belum memulai gelombang kedua? Semua orang menyaksikan dengan takjub. Adapun Bai Xiaochun, dia sedang memandang dupa roh tinta itu, merasa cukup tidak puas. Meskipun dia memang berhasil, dia tahu bahwa berdasarkan bahan-bahan yang dia gunakan, dupa itu seharusnya memiliki panjang 7 inci. Apa yang salah? Pikirnya. Lalu dia merenungkan masalah itu. Selama 6 jam. Tepat ketika kesabaran semua orang mulai habis, mata Bai Xiaochun berbinar, dan dia mengeluarkan bahan-bahan kedua lalu mulai meracik ramuan. Semua orang di antara penonton dengan cemas menyaksikan dia bekerja. Sekali lagi, 2 jam berlalu. Kali ini, aroma obatnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya saat sebatang dupa ing spirit incense sepanjang 5 inci terbang keluar. Wajah Du Lingfei berkedut, dan ekspresi terkejut terlihat di wajah Chen Xiang dan Zhao Yiduo. Adapun Han Jianye, matanya berkedut, tetapi ekspresinya tetap tenang. Hanya dia yang tahu bahwa, di dalam hatinya, dia mulai merasa cemas. Tentu saja, yang membuatnya cemas bukanlah hanya karena Bai Xiaochun telah berhasil 2 kali, tetapi juga karena dia mungkin akan terus berhasil. Di bawah tatapan terkejut semua yang hadir, Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan ramuan tanaman obat set ketiga. Batch ketiganya kini dimulai, dan semua murid sekte luar mengamati dengan saksama. 2 jam berlalu dalam keheningan. Tiba-tiba, tungku pil bergetar, dan aroma obat yang lebih kuat dari sebelumnya memenuhi area tersebut saat sebatang dupa ing spirit sepanjang 6 inci muncul. 3 kali berturut-turut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Bai Xiaochun bisa melakukan ini? Mungkinkah dia sebenarnya sudah pernah meracik dupa roh tinta sebelumnya? Seruan keheranan terdengar karena keberhasilan yang beruntun. Orang-orang hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Napas Du Lingfei tersengal-sengal saat dia menatap Bai Xiaochun, gelombang keterkejutan menghantam hatinya. Chen Xiang dan Zhao Yiduo sama-sama ternganga kosong. 3 kali berturut-turut. Pikir Han Jianye sambil mengepalkan tangannya. Matanya kini benar-benar merah. Dia pasti sudah familiar dengan dupa roh tinta. Yah, dia beruntung dengan batch ini, tapi batch berikutnya akan menjadi cerita yang berbeda. Tepat ketika semua orang mengharapkan Bai Xiaochun untuk memulai batch keempatnya, dia mengangkat batang dupa ing spirit sepanjang 6 inci, lalu mengerutkan kening dan menggosok dagunya sambil berpikir. Lalu semua orang menunggu. Selama 10 jam.
Jika hal seperti ini terjadi pada kelompok pertama, semua orang pasti sudah pergi. Tetapi setelah melihat Bai Xiaochun berhasil 3 kali berturut-turut, mereka tahu bahwa keberhasilan keempat akan mendorongnya melampaui semua orang lain ke level yang sama dengan Han Jianye. Itu adalah sesuatu yang sangat ingin dilihat semua orang. Bai Xiaochun terlalu lama. Ini hanya obat spiritual tingkat 1. Kenapa dia butuh waktu lama untuk memikirkannya? Tentu saja, Du Lingfei dan Han Jianye adalah yang paling terlibat di antara semuanya, dan menatap tajam ke arah Bai Xiaochun, sama sekali tidak mau pergi. Pada saat itulah mata Bai Xiaochun berbinar-binar. Alisnya terangkat saat dia melambaikan kedua tangannya, membuat tanaman dan tumbuh-tumbuhan berterbangan saat dia memulai serangan keempatnya. Semua orang kini menyaksikan dengan penuh antusias. 2 jam kemudian, terdengar suara gemuruh, tetapi bukan jenis suara yang menandakan kegagalan. Sebaliknya, semburan aroma obat yang kuat menyebar, memenuhi seluruh area dalam sekejap mata. Kemudian, secara mengejutkan, sebatang dupa ink spirit sepanjang 7 inci muncul. Batch keempat juga sukses. Para penonton bersorak riuh. 4 kali berturut-turut. Aku tak percaya hal seperti ini benar-benar terjadi. Berapa kali lagi Bai Xiaochun akan berhasil? 2 keberhasilan adalah syarat untuk lulus, dan 4 keberhasilan membuatmu terpilih. Kalau tidak salah ingat, kakak Zhou Xinqi mendapatkan 7 keberhasilan saat dia dipromosikan. Saat kerumunan berteriak, wajah Du Lingfei berubah sangat tidak menyenangkan. Meskipun dia menyadari bahwa kemampuan Bai Xiaochun dalam hal tanaman dan tumbuh-tumbuhan jauh melampaui kemampuannya sendiri, melihat adanya kesenjangan yang begitu besar di antara mereka dalam hal meracik obat membuatnya dipenuhi perasaan campur aduk. Adapun Han Jianye, ia menggertakkan giginya, dan tangannya mengepal erat. Ia gemetar, dan tak sanggup mempercayai apa yang dilihatnya. Namun, semuanya terjadi tepat di depannya, membuatnya tak mungkin menyangkalnya. 4 kesuksesan. 4 kesuksesan harus menjadi batasnya. Sisanya pasti akan gagal. Semua orang di antara penonton kini ramai berspekulasi mengenai berapa banyak total keberhasilan yang akan diraih Bai Xiaochun. Namun kemudian, mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun hanya menatap dupa roh tinta. Apa yang dilakukan orang ini? Dia malah belajar lagi. Meskipun sedikit kesal, para penonton tidak berniat pergi sekarang. Sebaliknya, mereka duduk di sana, menunggu dan menonton, menantikan hasil sesi belajar Bai Xiaochun selanjutnya. 16 jam berlalu sebelum Bai Xiaochun akhirnya menarik napas dalam-dalam. Matanya benar-benar merah. Meskipun tidak ada orang lain yang menyadarinya, batch keempat yang baru saja ia produksi hampir gagal. Dupa roh tinta ini jauh lebih keras daripada obat-obatan spiritual lain yang pernah kubuat sebelumnya. Bai Xiaochun berhati-hati dan teliti. Setelah mengingat kembali semua ramuan yang telah ia buat sejauh ini, ia mengidentifikasi masalahnya, dan setelah memastikan bahwa ia dapat mencegahnya terjadi, ia mulai membuat ramuan kelima. Dia sama sekali tidak memperhatikan percakapan di sekitarnya. Ketika dia meracik obat, tingkat fokusnya melampaui imajinasi. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain, dia tidak akan mulai meracik obat kecuali dia benar-benar yakin akan berhasil. Semua orang di antara penonton telah duduk di sini begitu lama sehingga mereka benar-benar kelelahan, dan kesulitan untuk tetap fokus, namun sekarang mereka semua menjulurkan leher untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak butuh waktu lama sebelum terdengar lebih banyak suara gemuruh, dan aroma obat menyebar ke segala arah, bau harum yang mengejutkan hati semua orang yang hadir. Batch kelima berhasil. Han Jianye duduk di sana dengan terkzenjing, hatinya dipenuhi kepedihan. Setelah beberapa saat, dia hanya menghela napas pelan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh kerumunan. Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya dan memulai kelompok ke-6. Tak lama kemudian, terdengar lebih banyak suara gemuruh, dan aroma dupa menyebar. Batch ke-6 berhasil. Mata Bai Xiaochun berbinar. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengeluarkan lebih banyak tanaman obat dan memulai ramuan ke-7-nya. Namun, hampir pada saat yang bersamaan ia memulai ramuan ke-7, bau menyengat tiba-tiba tercium. Baunya sangat samar, dan hanya dapat dideteksi oleh Bai Xiaochun, namun hal itu membuat jantungnya berdebar kencang. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menurunkan suhu api bumi. Setelah memanipulasi bahan-bahan dengan sangat hati-hati, dia berhasil dengan batch ke-7. Namun, tongkat ini hanya sepanjang 3 inci, dan mengandung banyak kotoran, sehingga hampir bisa dianggap sebagai barang berkualitas rendah, bahkan beracun. Namun, bagi para penonton, itu tetap dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Pada saat itu, penonton benar-benar larut dalam apa yang sedang terjadi. Semua orang terengah-engah karena kegembiraan, terutama Su Baochai, yang matanya berbinar tak percaya. 7 kali sukses. Astaga! Bai Xiaochun benar-benar berhasil 7 kali. Dia sama hebatnya dengan kakak Zhou Xinqi. Aku ingat pernah mendengar bahwa satu-satunya orang yang pernah melampaui 8 keberhasilan adalah seorang murid dari bertahun-tahun lalu bernama Wang Qingshan, seorang kakak yang sekarang berada di posisi tertinggi di jajaran pewaris. Berhasil 9 kali. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada yang melakukannya. Para hadirin gempar, tetapi Bai Xiaochun duduk di sana dengan tenang, menatap Tung Kupil. Matanya merah, dan saat ini, dia bahkan tidak memikirkan percobaan itu lagi.
Dia tenggelam dalam pikirannya untuk meracik obat, dan menganalisis kegagalan yang hampir terjadi dari semua sudut. Selanjutnya, dia mengeluarkan bahan-bahan dan mulai memeriksanya lagi untuk mencoba menentukan penyebabnya. Tanaman spiritual ini disebut buah tinta, dan unsur tinta di dalam masing-masing buah sedikit berbeda. Dia memegang buah tinta itu di tangannya dan terus mengamati serta menganalisisnya. Waktu berlalu, dan semakin banyak senyum masam terlihat di wajah para penonton saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka bersemangat, Bai Xiaochun begitu lambat dan teliti dalam meracik obat sehingga bisa membuat orang marah. Namun, tak seorang pun mau pergi. Para murid sekte luar semuanya duduk bersila di sana, sebagian dari mereka bermeditasi sambil menunggu Bai Xiaochun. Yang lain begitu kelelahan sehingga mereka bersandar pada batu-batu besar di dekatnya untuk tidur. Ekspresi aneh terlihat di wajah tetua Su. Sambil batuk kering, dia duduk bersila, menunggu. Tentu saja, Du Lingfei dan Han Jianye tidak akan pergi. Meskipun Bai Xiaochun membuat mereka kelelahan secara fisik dan mental, mereka tidak punya pilihan selain duduk di sana dengan tenang. Semuanya sangat sunyi, kecuali sesekali terdengar dengkuran. Namun, orang-orang masih menunggu dan memperhatikan Bai Xiaochun. Su Baochai termasuk di antara mereka. Berjam-jam berlalu, beberapa orang terbangun dari tidur mereka dan mendapati Bai Xiaochun duduk di sana merenung. Mereka tak kuasa menahan napas. Aku tak percaya dia masih kuliah. Matahari sedang terbit. Akhirnya, setelah lebih dari 20 jam berlalu, Bai Xiaochun tiba-tiba mendongak, dan matanya benar-benar merah. Bai Xiaochun terengah-engah. Saat itu, dia sudah sangat fokus hingga mengabaikan segalanya. Dia bahkan tidak khawatir apakah dia akan berhasil atau tidak. Matanya merah, dan pikirannya hanya terfokus pada satu hal, bagaimana caranya agar benar-benar percaya diri. Kecuali jika dia benar-benar yakin, dia tidak akan memulai batch berikutnya. Ketika tiba waktunya meracik obat, kepribadiannya yang berhati-hati dan bijaksana terlihat jelas. Namun, bahkan setelah semua pemikiran yang telah ia curahkan, ia masih belum bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa terlebih dahulu menstandarisasi unsur tinta di dalam buah tinta. Meskipun itu tidak akan dianggap sebagai perubahan formula obat, itu akan menjadi sedikit penyesuaian. Setelah berpikir sejenak, mata Bai Xiaochun berbinar penuh tekad. Satu-satunya cara adalah menyesuaikan rumusnya berdasarkan kasus per kasus. Dia dengan cepat menghancurkan buah tinta itu. Terdengar suara mendesis saat sari buah mengalir keluar, meskipun Bai Xiaochun tidak memasukkannya ke dalam tungku pil. Sebaliknya, ia membekukannya di udara di depannya, lalu mulai melakukan penyesuaian di sana-sini. Sebagian besar orang di antara penonton terkejut, tetapi sebenarnya tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Bahkan Bai Xiaochun sendiri tidak benar-benar menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang istimewa. Dia hanya merasa bahwa ini adalah tindakan terbaik mengingat keadaan yang ada. Namun, tetua Su telah membuka matanya, dan secercah keterkejutan terpancar di dalamnya. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa Bai Xiaochun telah berhasil 7 kali berturut-turut, apa yang dilakukannya sekarang jauh lebih mengejutkan. Bai Xiaochun ini ternyata sedang mencoba memodifikasi formula obat. Luar biasa. Pantas saja pemimpin puncak menyuruhku mengawasinya saat dia pergi dari gunung. Tetua Su terus mengamati Bai Xiaochun dalam diam. Sesaat kemudian, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, membersihkan sisa elemen tinta, menyisakan setetes seukuran kuku jari. Setelah memasukkannya ke dalam tungku pil, dia menghasilkan sisa bahan tanaman obat dan kemudian memulai pembuatan batch ke-8-nya. Tungku pembakaran pil itu seketika berubah menjadi merah terang. Kali ini, tidak sampai 2 jam. Setelah cukup waktu berlalu untuk 2 batang dupa terbakar, tungku pembakaran pil itu bergetar, dan aroma obat menyebar. Batch ke-8 telah berhasil. Tetua Su melihat ke arah tungku pil, dan yang dilihatnya adalah sebatang dupa roh tinta sepanjang 7 inci yang berwarna hitam dengan bintik-bintik ungu. Itu hampir kelas menengah. Pikir Tetua Su, matanya berbinar-binar. Bai Xiaochun juga bisa merasakan bahwa dupa roh tinta ini berbeda dari yang lain. Meskipun awalnya bingung, dia tiba-tiba menyadari mengapa semua obat roh yang pernah dia buat sebelumnya berkualitas rendah. Formula obatnya tidak terstandarisasi. Jika kau menyesuaikannya berdasarkan kebutuhanmu saat ini, kau bisa meracik obat spiritual tingkat menengah atau lebih tinggi. Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah dunia telah terbuka baginya. Merasa sangat bersemangat, dan bahkan sebelum menunggu kerumunan orang bergemuruh, dia memulai pembuatan ramuan ke-9-nya. Semua orang terengah-engah, dan tidak ada yang berbicara. Mereka semua benar-benar terguncang. Mereka mungkin merasa gembira sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka menyaksikan sendiri Bai Xiaochun berhasil 8 kali berturut-turut, mereka berada dalam keadaan tidak percaya sama sekali. Dia tidak hanya melampaui Zhou Xinqi, tetapi sekarang dia hampir berada di level yang sama persis dengan kultivator tingkat atas Wang Qingshan. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, Bai Xiaochun dengan cepat mulai meracik ramuan berikutnya. Ia hanya membutuhkan waktu selama sebatang dupa terbakar sebelum terdengar suara gemuruh dari tungku pil, dan semburan aroma obat yang kuat menyebar. Ramuan ke-9. Berhasil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil 9 kali, apalagi dengan dupa roh tinta. Bai Xiaochun berpikir sangat lama, tapi tingkat keberhasilannya benar-benar mencengangkan. Pikiran Su Baochai berputar-putar, dan rahangnya ternganga lebar. Du Lingfei merasa hatinya dihantam gelombang kekaguman, dan tak kuasa mengingat kembali kompetisi itu, dan bagaimana Bai Xiaochun menganalisis tanaman cangkokan itu. Han Jianye hanya menghela napas pahit. Meskipun kecewa, dia tidak lagi marah. Jika Bai Xiaochun sedikit lebih unggul darinya, dia mungkin akan terus menyimpan dendam, tetapi sekarang, dia harus mengakui bahwa dia telah kalah. Hanya dengan satu keberhasilan lagi, kakak Bai akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, bahkan di zaman kuno sekalipun. Dia akan melakukan sebuah keajaiban. Wah, sungguh sepadan bisa datang menonton uji coba kali ini. Kami terjebak di sini selama beberapa hari, tapi itu benar-benar sepadan. Saat ini, Bai Xiaochun menjadi pusat perhatian. Semua orang terengah-engah, dan mata mereka berbinar penuh antisipasi. Bahkan Tetua Su merasa sangat terkejut, dan menatap dengan mata terbelalak. Akhirnya, Bai Xiaochun bergerak. Matanya bersinar penuh fokus saat ia mengeluarkan bahan-bahan terakhir. Setelah menyusunnya sesuai urutan penggunaannya, ia mulai memasukkannya ke dalam tungku pil, lalu melakukan gerakan mantra dua tangan untuk mengobarkan api bumi. Waktu berlalu dalam keheningan total. Satu-satunya yang bisa didengar penonton hanyalah detak jantung mereka sendiri saat mereka menunggu waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Suara gemuruh yang hebat terdengar dari dalam tungku pil. Tidak ada asap kegagalan yang keluar, namun aroma obat juga tidak tercium. Semua orang terkejut. Apakah dia gagal? Pikir Su Baochai, saking gugupnya sampai lidahnya menempel di langit-langit mulutnya. Bai Xiaochun menatap dengan kaget, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang kemungkinan besar sedang terjadi, dan matanya mulai bersinar. Pada saat itulah semua orang yang menyaksikan dapat melihat cahaya berkilauan memancar keluar dari celah dan retakan di tungku pil. Tetua Su tiba-tiba melompat ke depan untuk mengintip ke dalam tungku pil, di dalamnya terdapat sebatang dupa roh tinta sepanjang 1 inci yang seluruhnya berwarna ungu. Matanya berbinar-binar karena gembira. Kelas menengah, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia mengumpulkan semua tungku pil dan batang dupa ing spirit yang telah diracik. Babak terakhir ujian telah berakhir. Bai Xiaochun, Han Jianye, Du Lingfei, Chen Xiang, Zhao Yiduo, kalian berlima telah dipromosikan menjadi apoteker magang. Bai Xiaochun, kamu meraih peringkat teratas dan mendapatkan 5.000 poin prestasi. Kerumunan itu berubah menjadi keributan yang luar biasa, yang suaranya bergema ke segala arah. 10 keberhasilan. Dia meraih 10 keberhasilan. Lagi pula, hasil produksi terakhirnya. Produk kelas menengah. Dia hanya seorang apoteker pemula, tapi sudah bisa meracik obat roh kelas menengah. Su Baochai, Du Lingfei, Han Jianye, dan semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Dengan agak berat hati Bai Xiaochun menyaksikan satu-satunya ramuan spiritual tingkat menengah yang pernah ia buat diambil oleh Tetua Su. Ia sebenarnya ingin mengungkapkan ketidakpuasannya, tetapi Tetua Su tampak terlalu berwibawa, dan jelas tidak akan mengembalikan dupa tersebut. Bai Xiaochun menghela napas dan meninggalkan alun-alun dengan kelelahan. Saat ia berjalan melewati kerumunan, orang-orang memandanginya dengan antusias dan kagum. Jelas, fakta bahwa ia telah berhasil 10 kali berturut-turut bukanlah kebetulan, dan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh murid biasa. Selamat atas keberhasilanmu meraih keajaiban, Kakak Bai. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat, Kakak Bai, aku sangat mengagumimu. Kakak Bai, saya punya beberapa pertanyaan tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan, apakah kakak bisa membantu adik perempuan saya? Bai Xiaochun berkedip. Dia begitu asyik meracik obat sehingga sama sekali melupakan hal-hal lain. Setelah melihat keributan yang ditimbulkannya, dia segera menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada hadirin. Saat ini, ia merasa sangat gembira. Dulu, ketika belum ada yang tahu siapa kura-kura kecil itu, ia tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk melakukan debut besar. Sekarang setelah ia mendapatkannya, ia merasakan persis perasaan yang ia harapkan. Adapun para murid perempuan yang meminta bantuannya, Bai Xiaochun langsung mengangguk setuju. Lebih jauh lagi, untuk semua murid yang memanggilnya Kakak Bai, ia meminta mereka memanggilnya Bai Xiaochun, agar orang-orang tidak salah mengetahui nama lengkapnya. Saat ia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, tiba-tiba ia melihat seorang pemuda di kerumunan, menatapnya dengan tajam. Bai Xiaochun langsung mengenalinya sebagai salah satu penggemar setia Zhou Xinqi. Wajah Bai Xiaochun berubah, dan ia dengan cepat melepaskan diri dari kerumunan dan bergegas pergi. Setelah bergegas kembali ke pondok kayunya, dia menyadari bahwa dia merasa sedikit pusing. Setelah berhari-hari meracik obat, dia benar-benar kelelahan, dan langsung tertidur di tempat tidurnya. Dia tidur selama 2 hari berturut-turut. Pada sore hari ketiga, ia membuka matanya, merasa benar-benar segar. Kemudian, ia teringat kembali bagaimana ia sendiri telah meracik obat spiritual tingkat menengah, dan bagaimana Tetua Su kemudian mengambilnya.
Sambil menghela napas, ia melihat medali identitasnya untuk memastikan bahwa 5.000 poin jasa telah ditambahkan, dan kemudian merasa sedikit lebih baik. Dengan poin prestasi tersebut, ia dapat terus bekerja meracik obat, yang juga akan membantunya mengembangkan teknik hidup abadi. Selanjutnya, ia melakukan perjalanan singkat keluar dari kediamannya untuk mengambil 7 atau 8 formula obat dari sekte tersebut. Setelah memilih satu untuk pemulihan energi vital, ia menggunakan beberapa poin prestasi untuk mendapatkan sejumlah besar tanaman obat. Seluruh proses berlangsung cepat, tetapi dia terus-menerus merasa gugup dan takut. Kemanapun dia pergi, tampaknya orang-orang mengenalinya, dan dia bahkan memperhatikan beberapa penggemar Zhou Xinqi, yang menatapnya dengan senyum dingin, lalu mengeluarkan secari kertas giok untuk menyampaikan pesan kepada rekan-rekan mereka. Bai Xiaochun dengan gugup mengumpulkan semua tanaman obat yang dibutuhkannya, lalu menuju, bukan ke kediamannya di halaman, melainkan ke paviliun peracikan obat. Dengan menggunakan sisa poin jasanya, ia membeli waktu selama setahun penuh, lalu mengasingkan diri. Aku agak ceroboh kali ini. Tunggu saja sampai aku keluar. Aku akan membuat terobosan besar dalam kulit besi abadiku, dan jika kalian menggangguku. Yah, jika kalian menyerangku satu persatu, aku akan menghabisi kalian. Jika kalian bergerombol, maka aku akan memanggil penguasa puncak. Sambil mendengus dingin, dia mulai meracik obat di bengkel itu. Dia bisa membayangkan bagaimana, selama 2 hari dia tidur, kabar tentang promosinya menjadi apoteker magang telah menyebar. Bahkan, tidak akan lama sebelum seluruh puncak awan harum membicarakannya. Dan tentu saja, itulah yang terjadi. Terlebih lagi, banyak orang sudah berspekulasi bahwa Bai Xiaochun adalah kura-kura kecil itu. Terlalu banyak kebetulan sehingga tidak mungkin ada penjelasan lain. Tidak hanya menunjukkan bakat luar biasa dalam hal tumbuhan dan makhluk spiritual, Bai Xiaochun juga telah meracik obat spiritual tingkat menengah. Dia bahkan lulus ujian apoteker pemula dengan 10 keberhasilan berturut-turut. Para penggemar Zhou Xinqi segera bertindak, begitu pula para penggemar Du Lingfei. Namun, tak seorang pun dari mereka menyadari betapa berhati-hatinya Bai Xiaochun, sampai-sampai ia tidak pernah kembali ke kediamannya, melainkan tinggal di paviliun peracikan obat. Kemudian mereka mengetahui bahwa ia telah membeli waktu penggunaan salah satu bengkel selama setahun penuh, dan mereka langsung marah. Namun, paviliun peracikan obat bukanlah tempat yang bisa mereka masuki begitu saja. Terlebih lagi, status baru Bai Xiaochun menanamkan rasa takut di hati mereka. Meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jika mereka menganiayanya untuk memberinya pelajaran, sekte itu tidak akan peduli. Lagi pula, orang yang memprovokasi orang yang kemampuannya lebih tinggi akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, tak ada lagi yang bisa dilakukan, sehingga kelompok yang berkumpul untuk menangkap Bai Xiaochun bubar dengan berat hati. Akan tetapi, ada satu dari mereka, seorang pemuda berwajah bopeng, yang memandang paviliun peracikan obat dengan senyum dingin. Kau pikir bersembunyi di sana akan membuatmu aman dariku? Aku tidak peduli kau memukuli sepupuku Chen Fei. Namun, kau menindas adikku Zhou yang kusayangi, dan juga adikku Du yang paling kusayangi. Ditambah lagi, adikku Hou yang paling kusayangi, tidak berhenti membicarakanmu. Bai Xiaochun, kau mungkin berbakat dalam bidang tumbuhan dan vegetasi, tetapi membunuhmu sama sekali bukan masalah bagiku. Pemuda itu tertawa dingin. Dia tak lain adalah murid sekte dalam yang bermarga Qian Dajin. Bai Xiaochun menghabiskan hari-harinya dengan riang di paviliun peracikan obat, baik meracik obat-obatan maupun berlatih teknik hidup abadi. Seiring berjalannya waktu, ia benar-benar mengalami kemajuan pesat dalam teknik hidup abadi. Kulitnya menjadi lebih keras dan lebih tahan lama, dan dia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. 2 hari lagi, dan kulit besi abadiku akan sempurna. Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar gembira. Namun, tepat pada malam itu saat senja, tiba-tiba seberkas cahaya hijau melesat dari kantor misi menuju paviliun obat. Cahaya itu sepenuhnya melewati perisai pelindung yang mengelilingi paviliun, dan muncul tepat di dalam bengkel Bai Xiaochun. Bai Xiaochun ternganga kaget melihat medali komando yang kini melayang di depannya. Bersambung.